Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda mengalami sakit kepala atau pusing yang sangat hebat? Mual, muntah, keringetan, atau kayak dunia itu berputar-putar. Nah, hati-hati, Anda bisa saja mengalami yang namanya vertigo. Apa itu vertigo? Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali vertigo. Nah, kalau kita ngomongin tentang vertigo, salah satu faktor risiko atau pemicu dari vertigo mungkin karena stres. Nah, apalagi di masa pandemi kita WFH, kerja dari rumah, banyak kemudian dari kita merasa stres. Nah, gimana sih cara mengatasi stres kerja? Ini yang akan kita bahas terlebih dahulu ya. Kita lihat yang pertama. Cari tahu penyebab stres. Nah, tidak orang stres langsung tiba-tiba stres. Enggak, pasti ada penyebabnya. Nah, ini yang harus menjadi tugas kita bersama. Kalau Anda mengalami stres, Anda harus tahu dulu nih, cari tahu penyebab stresnya apa. Anda coba runut ke belakang, kira-kira Anda cari tahu nih, apa penyebab yang bisa membuat Anda stres. Nah, kalau Anda sudah ketemu dengan penyebabnya, nah Anda bisa cari solusinya. Kalau nggak ketemu penyebabnya, agak susah nih, akan merasa stres terus gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Menentukan prioritas kerja. Nah, setiap orang itu pasti ingin melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Tapi yang namanya pekerjaan selama pandemi, mungkin ada teman yang WFH gitu ya. Jadi akhirnya harus ada beberapa tugas yang harusnya dikerjain sama teman kita, akhirnya harus dikerjain sama kita. Nah, ini yang penting, kita harus menentukan prioritas kerja. Skala prioritasnya seperti apa? Jangan kemudian semua ditumpuk pekerjaan jadi satu, mau dikerjain dalam satu waktu. Itu nggak mungkin bisa ya, bikin kita pusing, bikin kita stres. Jadi kalau bisa dirunut nih, skala prioritas mana yang harus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5. Jadi semuanya nanti berurut, semuanya selesai ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Mengomunikasikan masalah. Nah, ini juga penting. Meskipun masa pandemi gitu ya, mungkin dari kita WFH nggak bisa tatap langsung, one on one, face to face sama teman kita atau sama atasan kita. Pokoknya kalau ada masalah harus tetap dikomunikasikan. Bisa lewat video call, bisa lewat Zoom meeting atau sebagainya. Yang penting kalau ada masalah jangan diem aja, karena ini namanya teamwork. Kerja bareng sama teman-teman, bukan kerja sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Membuat tempat kerja nyaman. Nah, kalau konteksnya lagi nggak WFH, lagi di kantor WFO gitu ya, buatlah tempat kerja itu nyaman. Dari hal yang simpel, mungkin dari kebersihan dan kerapian meja kerja kita. Atau kalau di rumah, jangan sampai kita kerjanya di atas tempat tidur gitu ya. Sudah PW, sudah kaum rebahan, langsung di atas tempat tidur kerjanya. Itu justru nggak bagus, karena bisa mengganggu pola hidup kita, mulai dari pola istirahat dan juga pola kerja ya. Kita lihat yang terakhir, jangan terlalu perfeksionis. Setiap orang pasti menginginkan hasil terbaik dalam kerja mereka. Katakanlah seperti gini, dari kantor targetnya 80, kita mau ke 90 atau 100 itu boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai kemudian kita mau coba jadi 90 atau 100, akhirnya malah kita depresi sendiri karena akhirnya nggak nyampe target ke 90 atau 100, padahal target dari kantor 80. Oke, itu dia tadi 5 cara atasi stres kerja dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, kalau tema utama kita hari ini kan tentang vertigo. Nah, mungkin salah satu pemicu atau faktor risiko vertigo adalah stres yang berat. Stres yang berat masa pandemi bisa saja disebabkan oleh stres kerja, tekanan kerja, apalagi ketika kita lagi WFH. Nah, gimana caranya untuk mengatasi stres kerja? Ada beberapa poin, dan untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Sahaning Dian Ardini, SPSI psikolog dari Selaras Persona Indonesia. Assalamualaikum Mbak Dian, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Raden, kabar baik. Kabar baik ya, alhamdulillah. Oke, Mbak Dian, hari ini kita akan membahas salah satu yang mungkin menjadi permasalahan banyak sekali orang di masa pandemi ini gitu ya. Bukan pandemi pun sebenarnya ada juga banyak, tapi ketika pandemi mungkin kasusnya menjadi lebih banyak, di mana orang-orang merasa stres kerja. Stresnya mungkin karena ya udah stres kerja, deadline kerjaan sendiri, ditambah kerjaan teman-teman, terus kemudian stresor di luar untuk pandemi, kesehatan, sosial, percintaan dan lain sebagainya, finansial gitu ya. Nah, akhirnya
banyak akhirnya terbawa dan akhirnya stres di tempat kerja. Nah, entah itu konteksnya WFH ataupun WFO gitu ya. Kita akan bahas beberapa cara untuk mengatasi stres kerja. Yang pertama adalah cari tahu penyebab stres. Nah, apakah betul seperti itu nih Mbak Dian? Ya, betul Mas Raden. Tadi saking banyaknya sampai banyak banget gitu ya. Hmm, Memang ketika seseorang mengalami stres ini, hal pertama yang paling perlu diketahui adalah menyadari bahwa dirinya sedang mengalami stres. Karena beberapa orang sering mengalami perubahan perilaku, kemudian kurang bisa beradaptasi ketika berkomunikasi dengan orang lain karena tidak menyadari bahwa dirinya ini sebenarnya sedang mengalami stres. Kemudian setelah menyadari bahwa dirinya ini mengalami stres, kemudian perlu mengenali penyebab stres yang terjadi pada dirinya. Karena sebenarnya dengan situasi yang sama, ini seseorang bereaksinya itu berbeda-beda. Dengan adanya pandemi, kemudian adanya masalah-masalah lain yang menyertainya, seperti masalah ekonomi, kemudian interaksi dengan orang lain di sekitarnya, plus mungkin saat ini banyak juga ada masalah-masalah bencana alam gitu ya. Namun ketika kita sudah mengenali hal-hal apa saja yang menyebabkan diri kita menjadi stres, itu akan kok situasinya itu tidak akan lebih parah dibandingkan kalau kita tidak mengenali sama sekali. Nah, ini sebenarnya bisa dikaitkan juga dengan indera yang kita miliki, misalnya adanya suara-suara yang mengganggu kita di sekitar kita, atau pemandangan-pemandangan yang kurang menyenangkan, tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Atau ada situasi ketika kita berada di dalam ruangan, kemudian situasi ruangannya itu kurang membuat fisik kita ini menjadi leluasa untuk bergerak. Nah, itu banyak sekali hal-hal itu yang menjadikan seseorang ini memang perlu beradaptasi dengan situasi itu. Oke ya, berarti Itu sih memang Mas Raden. harus mencari tahu dulu nih apa penyebab stresnya supaya bisa mencari solusinya gitu ya Mbak ya. Kita lanjut yang kedua nih Mbak, Iya. menentukan prioritas kerja. Nah sekarang kan mungkin kerjaannya banyak, dari mungkin 1, 2, terus kemudian karena kerjaan orang lain atau teman-teman yang lain gitu ya, akhirnya dilimpahkan juga ke kita. Jadi kita kayak ini 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya karena ingin menyelesaikan dalam satu waktu, akhirnya dikerjain itu semua malah tambah stres. Nah sebenarnya penting nggak untuk kita untuk kayak menentukan skala prioritas nih yang mana dulu, yang pertama, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu Mbak Dian. Betul sekali. Itu penting sekali ya Mas ya, karena dalam situasi yang mendesak seperti ini, kadangkala juga ada beberapa pekerjaan yang memang harus dikerjakan sendirian. Mungkin untuk yang WFO, mungkin beberapa teman itu menjadi tidak bekerja kembali gitu ya. Otomatis pekerjaan beberapa orang yang harus dilaksanakan bersama-sama ini menjadi tanggung jawab seseorang itu saja. Nah, tetap perlu menyadari kapasitas tadi, mengenali diri sendiri, kemampuan, kapasitas diri seperti apa, supaya si pekerjaan ini benar-benar dipilah berdasarkan prioritasnya. Karena juga tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu banyak pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, apalagi kalau kita menginginkan hasil pekerjaan tersebut ini memiliki kualitas yang bagus, misalnya seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya sebelumnya itu bisa mengerjakan tanpa menggunakan skala prioritas, saat ini kita juga perlu mengembangkan keterampilan kita untuk benar-benar memilah mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu secara bertahap. Oke ya, memang kita harus menentukan nih skala prioritas yang mana dulu dan bisa dikerjakan secara bertahap. Lebih baik 1 selesai, kemudian lanjut ke 2 selesai, ketiga selesai. Mungkin akan sedikit memakan lebih banyak waktu, tapi itu jauh lebih baik daripada langsung disatukan satu malah nggak selesai semuanya gitu ya Mbak Dian ya. Malah Iya, berantakan semuanya. iya, Oke, mungkin lebih kita lanjut tenang yang ya. ketiga. Mengomunikasikan masalah. Nah ini yang kemudian menjadi excuses banyak orang ketika mereka ngomong, aduh ini komunikasinya susah nih, nggak bisa ngobrol sama teman, nggak bisa koordinasi kerjasama gara-gara kita WFH. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang komunikasi masalah yang terjadi, beda nggak sih Mbak Dian antara orang yang ketemu langsung face to face one on one ketika ada di kantor, ketika atau mungkin ketika kita WFH gitu.
Tapi tetap komunikasi akan menjadi efektif kan, kalaupun kita harus akhirnya kayak koordinasinya lewat video call gitu. Ya, nah sebenarnya ini mengomunikasikan masalah ini sebenarnya ini penting sekali karena ini tidak sebatas hanya mengomunikasikan tentang masalah itu saja, tapi penting sekali untuk menentukan target dari komunikasi itu adalah solusi. Jadi yang kita bicarakan itu adalah solusinya. Kan banyak sekali yang berbicara mengomunikasikan tentang masalahnya. Kemudian untuk yang WFO ini mengomunikasikan dengan rekan kerja, dengan atasan atau yang lain. Yang WFH tetap mengomunikasikan melalui video call atau yang lainnya. Namun sebenarnya yang paling penting adalah esensi dari komunikasi itu adalah targetnya solusi. Jadi yang dibicarakan ini benar-benar solusinya seperti apa. Sehingga perlu dihindari tidak banyak membuang waktu yang hanya membicarakan masalahnya aja. Artinya sudah bicara dengan satu orang membicarakan masalahnya, kemudian nanti bicara dengan orang lain lagi tentang masalahnya lagi. Ini justru akan memperpanjang masalah itu sendiri. Ya, sepertinya kita sedang mengalami. Oke, silakan Mbak Dian. Ya, jadi internet. Ya, jadi silakan. Inti dari komunikasi itu adalah solusi. Oke. Bisa didengar, Mas Raden? Bisa Mbak Dian, silakan. Iya. Oke ya, kita lanjut ke poin yang selanjutnya nih Mbak Dian. Ketika kita mengomunikasikan tentang masalah ini, targetnya adalah membicarakan. Ketika kita berkomunikasi itu penting untuk membicarakan tentang solusinya. Jadi mengomunikasikan tentang bagaimana solusinya, bukan membicarakan hanya masalah-masalahnya saja. Betul. Gitu. Oke, jadi berfokusnya bukan pada masalah. Kalau masalah nggak akan ada akhirnya gitu ya. Tapi fokus pada solusi. Karena yang kita cari bukan masalah. Masalah sudah ada, yang kita cari adalah solusinya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih Mbak Dian. Membuat tempat kerja terasa nyaman. Nah ternyata penting ya Mbak Dian untuk kemudian membuat tempat kerja ini terasa nyaman. Dan ini bisa berpengaruh pada kecepatan, kualitas kerja kita gitu. Iya, membuat tempat kerja nyaman ini sebenarnya ada dua, untuk yang untuk yang WFO maupun yang WFH. Artinya gini, kadang tempat kerja ini masih bisa kita situasikan sesuai dengan keinginan kita. Artinya mungkin warna-warnanya, kemudian kita mau memposisikan kursi, file-file ada di mana, itu masih cukup oke ya kalau bisa kita kendalikan. Namun ada yang memiliki tempat kerja tertentu yang itu memang sudah begitu adanya, jadi memang mungkin luasnya terbatas, kemudian secara pencahayaan dan lain-lain sudah tidak bisa kita atur lagi. Nah, itu yang paling penting diatur adalah diri kita sendiri, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi itu dan bisa melakukan hal terbaik, namun disesuaikan dengan kondisi itu. Misalnya, kalau misalnya ruangannya terlalu sempit, berarti dalam beberapa jam sekali kita perlu keluar ruangan untuk mungkin menggerakkan fisik supaya mendapatkan aliran oksigen yang lebih baru gitu ya. Atau hal minimal yang bisa kita lakukan apa, misalnya karena kita menyukai gambar-gambar tertentu, bisa dipasang gambar-gambar atau apapun yang itu bisa menjadi penyemangat buat kinerja kita. Gitu. Oke, menjadi penyemangatnya gitu ya. Oke, yang terakhir nih Mbak Dian, jangan terlalu perfeksionis. Sebenarnya betul nggak sih ketika kita ngomong jangan terlalu perfeksionis? Setiap orang kan pasti ingin mendapatkan hasil kerja terbaik. Tapi kan ketika kita terlalu perfeksionis, ingin yang terbaik, target ke kantor 80 katakan. Kita pengen 90 atau 100. Ya sebenarnya sih kalau ya wajar-wajarnya manusia, oke lah boleh. Tapi akhirnya ketika kita terlalu perfeksionis, akhirnya malah bikin stres gitu nggak sih Mbak Dian?
Oke, ya artinya begini, ini juga perlu dilihat dari jenis pekerjaannya itu sendiri ya. Kadang juga seseorang mengalami stres karena menghadapi pekerjaan baru yang sebelumnya belum pernah sama sekali dia kerjakan gitu ya. Itu kan berarti dalam menentukan target ini kita perlu sesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya yang pertama, kita perlu menyadari bahwa tidak seorang pun yang mampu bisa untuk sempurna. Kemudian sempurnanya itu seperti apa? Kita perlu lihat misalnya dengan nilai 80 untuk tugas baru yang terasa sulit ini berarti sudah bagus banget gitu. Nah, kemudian ketika target yang kita pasang tadi tidak tercapai, berarti kita perlu mensyukuri, memberikan apresiasi terhadap diri kita atas langkah-langkah positif yang sudah kita lakukan tadi. Tetap proses pembelajaran yang sudah kita dapat itu yang perlu kita terima menjadi hal penting untuk pengembangan diri kita. Oke ya, berarti memang harus menentukan targetnya, boleh ada target, tapi ketika mungkin belum tercapai atau mungkin tercapai, ya tetap ada self reward ya untuk diri kita sendiri untuk mengapresiasi. Nah, sebenarnya ini menjadi salah satu cara juga untuk membuat diri kita lebih termotivasi, lebih semangat kerja sehingga kualitas kerja bisa menjadi lebih baik dan setidaknya bisa meminimalkan terjadinya stres kerja. Baik, terima kasih Mbak Dian sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sati. Kita doakan semoga yang WFH maupun WFO ini tidak mengalami stres dan semua kerjaannya kelar dan selesai dengan sangat baik dan komunikasi ke teman-teman kerja dan atasan ini juga tetap efektif dan harmonis gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Dian, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali vertigo. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Evelyn Johnlyn SPN, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Selamat pagi Dr. Evelyn, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, baik. Baik ya, kita ketemu lagi secara virtual nih dok. Belum bisa ke studio dulu ya. Oke, dok, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang mungkin menjadi momok juga ya, apalagi kalau kita ngomongin masalah pandemi, mungkin ya stres kerja, stres hidup, yang akhirnya kadang-kadang bikin sakit kepala gitu. Sehingga mungkin ada yang mengaitkan antara sakit kepala dengan vertigo juga gitu, karena stresornya banyak banget nih gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang vertigo, sebelum kita ngomongin vertigo, yang dimaksud dengan sakit kepala itu apa sih dok? Dan ada jenis-jenisnya enggak gitu? Oke, kalau kita ngomongin sakit kepala, sebenarnya itu jenisnya dibagi dua secara garis besar. Nyeri kepala yang primer, dia berdiri sendiri, atau yang sekunder, disebabkan oleh penyakit lain. Nah, kalau sakit kepala sendiri sebenarnya pengertiannya itu adalah perasaan tidak nyaman di bagian kepala. Jadi kalau kita ngomongin vertigo, sebenarnya dengan sakit kepala itu adalah dua entitas yang berbeda. Oke. Berarti sakit kepala dan vertigo itu berbeda ya dok ya? Berbeda. Mungkin ada yang berteman dekat tapi mereka bukan dua hal yang sama. Oke. Berteman dekat 11-12 gitu ya bahasanya, tapi sebenarnya berbeda. Oke, kalau tadi sakit kepala gitu. Nah, kalau vertigo ini sendiri seperti apa? Karena mungkin kita sebagai orang awam, ya vertigo ya sakit kepala karena yang dirasakan kan di sekitar kepala dan apa ya, kalau bahasa Jawanya itu muyeng-muyeng gitu, muter-muter atau nah, vertigo itu apa sebenarnya dok? Ya, jadi yang kita namakan vertigo sebenarnya adalah suatu adanya kesalahan persepsi dari seseorang tentang gerakannya atau lingkungan sekitarnya, gerakan lingkungan sekitar. Jadi mungkin hal ini jadi sering miss gitu karena secara awam orang sering menyebut semuanya pusing. Mau dia vertigo dibilang pusing, mau sakit kepala dibilang pusing. Sebenarnya kita akan menggali lebih lanjut. Jadi pusingnya seperti apa, Bu? Apakah
satu tempat terasa tidak nyaman, itu sebenarnya lebih ke nyeri kepala. Atau pusingnya sebenarnya yang dirasakan sensasi bergerak, ruangannya rasanya berputar, atau dia seperti berada di tempat yang lagi gempa, atau di kapal yang lagi terombang-ambing, seperti itu. Nah, yang sensasi gerakan, entah berputar atau di terombang-ambing, itulah yang namanya vertigo. Itu yang vertigo ya. Nah, kalau tadi kan dokter menyebut vertigo dan sakit kepala 11-12, tapi kan tadi juga dokter menyebut ada sakit kepala itu primer sama sekunder. Ini masuk menjadi bagian dari sakit kepala atau enggak vertigo ini, Dok? Tidak. Tidak ya, tidak ya. masuk ya, maupun dia primer maupun sekunder gitu ya. Oke, nah yang menjadi pertanyaan kemudian, apa penyebab dari vertigo ini sendiri sehingga akhirnya rasanya sensasinya bisa bikin orang mual, muntah. Kalau sakit kepala aja kan mungkin nggak ngenyut gitu ya, tapi kalau vertigo kan dari tahapan mual, muntah, terus kemudian keringetan, sampai akhirnya dunia itu kayak berputar-putar yang sangat mengerikan sekali gitu, Dok. Ini apa penyebabnya sebenarnya? Jadi tergantung. Jadi kalau kita ngomongin vertigo, sebenarnya dia adalah gangguan sistem keseimbangan. Gangguan sistem keseimbangan itu di badan kita itu ada 3 yang mengasih input. Jadi sistem keseimbangan kita ada di telinga bagian dalam, di mata kita, di retinanya, dan di proprioseptif. Jadi itu di otot kita, di ligamen, tendon, anggota gerak kita, kaki dan tangan. Nah, ada salah satu yang mungkin fungsinya sudah berkurang atau menurun, biasanya dia akan menyebabkan ada gangguan keseimbangan sehingga muncul vertigo. Nanti vertigo sendiri biasanya akan kita lihat apakah dia lebih ke perifer, biasanya yang di luar otak, itu kita bilang perifer, atau vertigo sentral, penyebabnya di pusatnya, pusat kontrol keseimbangan di otak kecil ataupun di batang otak. Oke. Dok, berarti kalau tadi kan dokter menyebut ada 3 faktor keseimbangan ya, indera keseimbangan gitu. Salah satunya kan di dalam telinga gitu, di mata juga, dan ada satu lagi gitu. Nah, kalau hubungannya yang di dalam telinga, Dok, kalau mungkin ada gangguan kesehatan di dalam telinga seseorang, apakah ini juga bisa menjadi salah satu faktor risiko pemicu terjadinya vertigo ke depannya, Dok? Betul. Karena dia sangat erat kaitannya dengan potensi bagusnya telinga, terutama khususnya telinga bagian dalam. Organnya kita kenal dan namanya labirin. Nah, itu kalau ada sesuatu infeksi kah, aliran darah yang berkurang atau tumor di daerah situ, tentu dia akan bisa menyebabkan gejala vertigo. Oke. Nah, menjadi pertanyaan ketika ada gangguan kesehatan di dalam telinga, itu kelainan yang seperti apa atau gangguan seperti apa yang biasanya terjadi di dalam telinga dan akhirnya ini hubungannya erat dengan menuju ke vertigo, Dok? Apa semua gangguan akan bisa berpotensi ke vertigo atau hanya beberapa gangguan saja yang bisa akhirnya mengarah pada vertigo? Jadi biasanya yang paling sering dikaitkan itu adalah infeksi yang mungkin kronis, lama sifatnya, sudah lama, sehingga menyerang bagian mastoid, jadi ada rongga di belakang telinga. Nah, kalau rongganya itu sampai sudah terinfeksi juga, itu rawan terjadi vertigo. Hal lain misalnya dia ada gangguan di telinga bagian dalam, di labirinnya, apakah infeksi, atau sarafnya dari labirin ke otak itu ada sarafnya yang ada inflamasi, ada peradangan, itu juga bisa menyebabkan terjadinya vertigo. Oke. Bisa menyebabkan gitu ya terjadinya vertigo dan berpotensi terjadi vertigo ke depannya seperti itu. Nah, kalau ngomongin tentang vertigo, Dok, sebenarnya kalau sakit kepala kan tadi ada karena primer, sekunder gitu ya. Nah, kalau vertigonya sendiri ada jenisnya atau fase-fase tahapannya dari yang mungkin ringan, sedang, berat atau seperti apa sih, Dok? Ringan, sedang, berat tidak ada. Kalau makanya pembagiannya perifer dan sentral, dari di luar otak atau di otak. Tapi bukan primer atau sekunder, karena vertigo itu adalah gejala apa yang dirasakan seperti itu ya. Jadi dia selalu ada penyebab yang lain. Vertigo itu bukan nama penyakit. Jadi bahkan vertigo yang paling sering sekalipun itu nama penyakitnya bukan vertigo titik gitu ya. Tapi yang paling sering itu sifatnya adalah benign paroxysmal positional vertigo. Jadi vertigo yang diakibatkan oleh perubahan posisi, itu biasanya kelainannya ada di labirin tadi, ada cairan yang di mana ada otokonnya lepas. Nah, itu nama penyakitnya sendiri BPPV. Jadi vertigo itu adalah
gejala sebenarnya. Oke. Nah, kalau yang ditakutkan oleh orang adalah gini dok, ketika ngomongin vertigo itu terjadi yang itu membuat orang jadi ya tadi ya keliengan, muter-muter segala macam. Nah, biasanya ketika orang mengalami serangan vertigo ini berapa lama biasanya durasi waktunya atau mungkin setiap orang berbeda-beda dok? Betul. Setiap orang bisa berbeda-beda. Jadi vertigo itu sendiri bisa yang berlangsung saat serangan ya. Saat serangannya cuma hitungan detik gitu ya. Saat dia menoleh dengan cepat langsung pusing. Kemudian dia udah stabil di satu posisi, sensasi berputarnya menghilang. Atau dia bisa duduk tenang seperti saya, tapi tetap merasakan ruangan ini bergerak gitu. Tempat duduknya seperti terombang-ambing terus-menerus. Jadi berbeda-beda, bisa dari durasi detik sampai berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Wow, dari yang hitungan detik sampai minggu-minggu dan bulanan. Wow, ini sangat mengerikan sekali kalau akhirnya terjadi dalam hitungan bulan ya dok ya. Karena berapa detik pun orang sudah sangat tersiksa sekali. Nah, kalau pertanyaannya kemudian bisa sampai hingga berbulan-bulan dok. Nah, sebenarnya ada nggak sih mungkin sebelum terjadinya vertigo ini ada gejala-gejala atau tanda-tanda yang mungkin bisa menjadi alarm gitu ya. Bisa menjadi notisnya si orang ini kalau, oh kayaknya ini akan terjadi vertigo gitu. Ada atau tidak? Dan kalaupun tidak ada berarti ini memang akan terjadi secara langsung seperti itu gitu. Tergantung penyebab, Mas. Jadi kalau memang sifatnya BPPV yang tipe vertigo paling sering, itu biasanya tanpa alarm sign. Jadi tidak ada tanda apapun sebelumnya, tiba-tiba dia lagi di mobil, vertigonya kambuh. Tiba-tiba bangun tidur, vertigonya kambuh, tanpa ada gejala apa-apa sebelumnya. Tapi kalau memang penyebabnya ada kelainan dari telinga, biasanya suka ada dulu, misalnya dia sudah merasa telinganya kok agak sakit, telinganya terasa agak penuh, kok pendengarannya kayak agak menurun. Nah, bisa jadi karena ada sesuatu gangguan di telinga bagian dalam tersebut, maka muncul gejala vertigo. Nah, biasanya yang seperti itu sifatnya ada dulu gejala sebenarnya yang dirasakan sebelum vertigo yang muncul. Oke dok. Oke, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana kemudian cara penanganannya gitu ya. Apalagi untuk mereka yang pernah mengalami punya riwayat vertigo, ini pasti sesuatu hal yang sangat mengerikan. Takut-takutnya terjadi lagi kambuh di waktu-waktu yang sangat krusial sekali gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini tentang vertigo gitu ya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini tentang kenali vertigo. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar vertigo, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Evelyn Johnlyn SPN, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Kita lanjut lagi ya, Dr. Evelyn. Dok, ini kalau kita ngomongin tentang vertigo gitu ya. Nah, apakah kemudian ini ada satu jenis kelamin tertentu yang lebih berpotensi mengalami vertigo atau tidak? Dan ada hubungan juga tidak dengan usia seseorang? Semakin senior usia seseorang, semakin rentan mengalami vertigo atau justru usia produktif pun bisa mengalami yang namanya vertigo gitu? Oke. Semua umur bisa mengalami vertigo, cuman memang benar vertigo ini akan lebih sering ditemukan pada usia tua. Jadi ada penelitiannya memang di atas 60 tahun itu 7 kali lipat dia lebih sering ditemukan daripada usia 18 sampai 39 tahun. Jadi kemudian gender juga berpengaruh. Misalnya ditemukan dari penelitian tersebut wanita itu lebih sering mengalami vertigo daripada laki-laki. Seperti itu. Kelainan tertentu saya rasa tidak ada yang spesifik. Memang vertigo juga jangan lupa bisa diakibatkan dari misalnya faktor resiko pembuluh darah ya, penyakit-penyakit hipertensi, punya kencing manis, kolesterol, karena hubungannya nanti ke patensi dari pembuluh darah sendiri, pembuluh darah ke otak seperti itu. Oh, oke. Selain mungkin
usia dan jenis kelamin memang ada beberapa yang berisiko juga. Ini erat kaitannya juga dengan beberapa penyakit yang akhirnya bisa mengarah ke vertigo. Tadi dokter sudah menyebut gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian juga adalah ketika ada beberapa penyakit yang bisa mengarah atau menyebabkan vertigo, pertanyaannya sekarang dibalik. Apakah vertigo ini bisa menjadi satu indikasi atau satu alarm bahwasanya ini bisa merembet ke penyakit yang lain gitu, Dok? Betul, jadi vertigo itu jangan diremehkan. Apabila sifatnya menetap seperti itu ya, 1 hari tidak hilang, 2 hari, atau kesannya duduk diam tidak bergerak juga pusing, itu sebaiknya konsultasikan vertigonya. Karena tidak semua vertigo itu benign, tidak semua vertigo itu aman gitu ya. Jadi kita lebih baik mengecek untuk melihat apakah ini sebenarnya gejala dari suatu penyakit yang lebih serius, misalnya stroke di batang otak atau di otak kecil seperti itu. Oke, Dok, ini barusan dokter menyebut ada stroke ringan seperti itu. Nah, kebetulan kan saya juga ada beberapa rekan yang mengalami stroke ringan gitu. Apakah memang selalu berkaitan erat antara stroke ringan ini dengan vertigo gitu? Ketika mungkin orang mengalami stroke ringan pasti akan mengalami vertigo, atau justru dibalik nih, orang yang mengalami vertigo bisa berkemungkinan mengalami stroke ringan? Oke, jadi yang lebih tepat mungkin orang yang vertigo bisa saja itu sebenarnya gejala stroke-nya. Jadi gejala stroke seperti dulu kita pernah sampaikan bermacam-macam. Jadi tidak melulu kayak kelemahan anggota gerak atau gangguan sensorik, tapi bisa aja dia hanya bentuknya gangguan keseimbangan, bentuknya seperti vertigo. Tapi ternyata pas di MRI atau di scan ada sumbatan atau mungkin ada perdarahan di daerah otak kecil atau batang otak seperti itu. Dan kita tidak melihat ringan atau sedang dari vertigo ini berarti stroke-nya ringan, tidak seperti itu. Bahkan stroke di batang otak itu bisa dibilang lebih berbahaya daripada stroke yang ditemukannya di bagian otak lain. Karena batang otak adalah pusat kehidupan, pusat pernafasan, fungsi jantung, seperti itu. Oke, Dok ya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, Dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati. Saya akan bacakan ya, Dok ya. Ini dari @Dina_Septriani. Dok, kepala saya pusing seperti ingin jatuh. Udah ke dokter nih dan katanya sih vertigo ringan. Tadi dokter menyebut gak ada vertigo ringan ya. Tapi ya ini menjadi mungkin vertigonya tidak terlalu berat gitu. Nah, sudah dikasih obat 2 hari belum hilang pusingnya. Mata saya juga berat nih. Kadang mual juga tapi nggak sampai muntah. Apa harus ke dokter lagi? Nah, ini beneran vertigo ya, Dok ya. Dan apa harus ke dokter lagi nih, Mbak Dina? Gimana nih? Betul, kalau saya sarankan vertigo itu kadang-kadang tidak semudah mendiagnosis penyakit yang lain. Jadi penyebab vertigo itu luas, gangguan dari telinga atau gangguan dari saraf gitu. Jadi kalau memang keluhannya tidak gampang hilang, mungkin ada sesuatu penyebab lebih serius yang belum ditemukan seperti itu. Jadi mungkin kalau BPPV saja biasanya sudah baik 1-2 hari gitu ya. Ini tidak, ya coba kontrol kembali apakah mungkin harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lain. Oke. Untuk kasus yang berat berarti harus dilakukan pemeriksaan gitu ya, Dok ya. Oke, nanti mungkin ini bisa menjadi jawaban untuk Mbak Dina untuk kemudian lebih memeriksakan lagi atau konsultasi ke dokter dulu deh untuk mengetahui sebenarnya penyakitnya apa dan bagaimana cara penanganan terbaiknya, karena sudah 2 hari minum obat belum sembuh juga ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dina. Dok, kalau ini ngomongin tentang mungkin ada hubungannya dengan Mbak Dina sudah mengonsumsi obat gitu. Nah, kalau kaitannya dengan obat, Dok, katanya ada yang bilang juga, nggak tahu ini benar atau enggak nih, Dok. Ada beberapa jenis obat yang katanya bisa akhirnya menyebabkan vertigo gitu. Obatnya jenis, kalau ada obat jenis apa saja dan kenapa akhirnya bisa menyebabkan vertigo, Dok? Oke, jadi banyak sebenarnya obat yang punya efek samping untuk menyebabkan gangguan keseimbangan. Jadi artinya dia merasa agak kelayangan, merasa agak berputar gitu ya. Kita bilangnya efek samping. Artinya tidak semua orang mengkonsumsi obat tersebut dia akan merasakan efek yang sama. Jadi bisa saya minum atau Mas Raden minum, hasilnya berbeda. Ada yang saya mengeluhkan kok habis minum obat tersebut jadi pusing. Sementara di Mas Raden enggak tuh baik-baik aja, tidak ada keluhan terasa pusing. Itu namanya efek samping. Mekanisme dasarnya pada umumnya belum diketahui.
obat yang menyebabkan keluhan pusing berputar cukup banyak sebenarnya. Misalnya seperti anti kejang gitu ya, atau obat nyeri saraf gitu. Itu ada beberapa yang memang bikin efek sampingnya pusing berputar. Bahkan obat nyeri, obat anti hipertensi sendiri itu ada dilaporkan bisa menyebabkan adanya rasa vertigo seperti itu. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang vertigo dengan dampaknya sangat luar biasa, mungkin ada juga pengaruh dari obat-obatan yang bisa berpengaruh, meskipun mungkin efeknya, pengaruhnya berbeda-beda setiap orang gitu ya dok ya. Nah sebenarnya kalau untuk orang yang sudah mengalami vertigo, entah di tahap baru sekali atau sudah pernah punya riwayat gitu ya, ini tindakan apa yang harus dilakukan untuk mendiagnosis apakah ini vertigo atau kemudian harus tindakan pengobatan seperti apa? Ini pemeriksaan dari awalnya seperti apa dok? Mungkin ini ada kaitannya juga dengan Mbak Dina tadi yang menanyakan ya, untuk kemudian tahu nih tindakan apa yang tepat untuk dilakukan gitu dok. Oke. Paling penting sih sebenarnya kita anamnesis ya, anamnesis dengan menyingkirkan apakah dia ada gangguan pendengaran, ada telinga berdenging, ada hilang pendengaran, berapa lama seperti itu. Kemudian organ-organ lain, misalnya tadi matanya terasa berat. Sebenarnya yang dirasakan apakah dia vertigo terkait dengan migrainnya gitu, atau dia bukan nggak ada migrain, sebenarnya vertigo murni gitu. Itu kita akan anamnesis apakah dia disertai dengan keluhan-keluhan lain yang lebih mengarah kemana, mengarah ke rongga di kepala atau mengarah di telinga, gangguannya di telinga seperti itu. Dari situ kita akan juga ada pemeriksaan fisik, kita melihat apakah ada tanda-tanda khas gitu ya. Biasanya kita lihat mata itu ada gerakan berkedip-kedip yang kita sebut nistagmus, itu apakah ditemukan atau tidak seperti itu, arahnya kemana. Nah itu akan mengarahkan kita untuk menyarankan pasien pemeriksaan apa yang harus dilanjutkan setelahnya, apakah dia harus tes pendengaran dulu atau dia sebaiknya langsung MRI seperti itu. Oke. Berarti selain pemeriksaan sampai MRI ini, ada nggak mungkin terapi khusus gitu untuk pasien dengan kondisi tertentu, atau semua sama, tidak ada terapi khusus gitu dok? Tentu ada berbeda-beda tergantung penyebab. Jadi memang semuanya pasti kita kasih obat simptomatik dulu. Kita kurangin dulu gejala pusing berputarnya. Karena itu sangat menyiksa, sangat mengganggu aktivitas harian. Tapi kemudian penyebabnya apa? Kalau dia memang hanya BPPV, biasanya obat simptomatik, obat mengurangi gejala, obat mengurangi muntah, itu sudah cukup karena dia biasanya ringan dan mungkin tidak sampai seminggu sudah berhenti. Tapi kalau memang ditemukan penyebab lain, mungkin dia ada infeksi di telinga, tentu dia harus diatasi infeksinya telinganya. Atau ditemukan misalnya sumbatan di pembuluh darah atau di batang otaknya sudah ada daerah yang kurang aliran darah, tentu yang diberikan obat sumbatan untuk pembuluh darah tersebut. Jadi tergantung penyebabnya. Oke, berarti tergantung penyebabnya gitu ya. Nah pertanyaannya kemudian, dengan kondisi yang sangat menyiksa sampai berputar-putar itu menyiksa banget ya. Hitungan detik aja itu menyiksa, apalagi dalam hitungan minggu atau bahkan bulan gitu. Nah pertanyaannya kemudian, ketika orang pernah mengalami sekali gitu ya vertigo, apakah penyakit ini bisa disembuhkan secara total atau hanya bisa dikontrol, atau bisa sesekali kedepannya akan bisa kambuh terus gitu dok? Oke. Balik lagi tergantung penyebab. Jadi kalau yang namanya BPPV yang paling ringan itu bisa sampai sembuh total, tidak muncul bertahun-tahun, tapi satu kali mungkin setelah 10 tahun dia muncul kembali. Atau mungkin kalau dia banyak faktor resiko, misalnya dia ya kita bilang kurang istirahat, mungkin dia banyak perjalanan jauh, seperti itu bisa kambuh lebih cepat, seperti itu bisa. Untuk penyakit lain yang punya dasar, misalnya ada gangguan di telinga bagian dalam atau ada sumbatan di batang otak, itu mungkin artinya bisa berkurang tapi tidak hilang total, itu mungkin. Atau dia terkontrol tapi kalau kontrolnya nanti mulai longgar, mulai kerasa lagi, itu bisa. Oke, berarti kembali lagi ke
jenisnya dan penyebabnya gitu ya dok ya, untuk kemudian juga harus tahu tingkat keparahannya juga. Oke dokter, nanti di segmen terakhir kita akan membahas gimana sih tips simpel yang mungkin bisa dilakukan sebelum akhirnya mungkin pergi ke rumah sakit gitu ya, yang dilakukan ketika mungkin orang tiba-tiba mengalami serangan vertigo. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali vertigo, masih bersama dengan Dr. Evelyn John Lin, SPN, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Sen Carlo Summarecon Serpong. Dok, kita di segmen terakhir ini akan membahas beberapa tips simpel atau gerakan atau aktivitas yang bisa dilakukan ketika mungkin orang mulai mengalami yang namanya vertigo gitu ya. Kita lihat yang pertama dok, regangkan otot gitu. Meregangkan otot ini ya mungkin agak berat juga ya gitu ketika orang mengalami vertigo kan udah ya berputar-putar gitu, mau berdiri aja susah, mau menggerakkan susah. Tapi kalau mungkin tidak terlalu berat banget, meregangkan otot dengan ya apa bahasanya, mungkin kalau olahraga agak stretching gitu, ini bisa ada efeknya nggak sih untuk kemudian agak sedikit meredakan vertigonya gitu dok? Betul, pada beberapa jenis vertigo misalnya yang BPPV tadi, setelah pasiennya tidak dalam serangan akut, jadi memang kalau lagi serangan buka mata aja susah, apalagi disuruh lihat kanan, lihat kiri gitu ya. Jadi selalu setelah serangan akutnya sudah lewat, kita sarankan dia harus mulai latihan gerakan, lihat kanan, lihat kiri, pelan-pelan ya, tilting, kanan kiri, menunduk atau dan juga mendongak seperti itu. Pelan-pelan, range-nya sejauh mungkin dilakukan semampunya. Artinya kalau biasanya ada satu posisi tertentu, entah kanan atau kiri, mendongak atau menunduk, itu memicu muncul pusingnya. Ya kalau pusingnya muncul ya stop dulu, jangan dipaksa karena biasanya akan berlanjut ke muntah, mual kemudian muntah. Jadi gerakan leher yang kita stretching biasanya. Oke, yang selanjutnya cari posisi yang tepat. Maksudnya posisi yang tepat itu mungkin duduk atau gimana nih dok? Maksudnya ketika orang sudah pusing-pusing gitu ya, berputar-putar, cari posisi yang tepat, salah satunya mungkin duduk atau gimana nih dok? Jadi pada salah satu jenis vertigo yang BPPV itu dia memang ada posisi yang lebih enak, ada posisi yang lebih membuat dia pusing. Entah kanan atau kiri, coba aja. Jadi setiap orang bisa beda-beda, setiap kejadian pada orang yang sama juga bisa beda. Jadi kalau dia merasa lebih nyaman untuk menghadap ke kiri baringnya, kan kalau orang udah pusing lebih banyak baring ya Mas ya. Yes. Jadi kalau dia baring menghadap ke kanan misalnya lebih enak, ya baring ke hadap kanan. Tapi kalau dia merasa lebih pusing ke kanan, ya hindarin, jangan menoleh ke kanan terlebih dahulu gitu. Oke, berarti ini ada hubungannya juga dengan posisi kepala lebih nyaman dan enaknya untuk vertigonya orang tersebut nengok ke kanan atau nengok ke kiri, dan hubungannya dengan rebahannya ini dia harus miring ke kanan atau ke kiri gitu ya dok ya. Ini sebenarnya miring ke kanan ke kiri baik dari arah badan ataupun kepala, ini sebenarnya ada kaitannya dengan hal tertentu nggak? Kenapa harus enaknya miring kanan atau miring kiri, atau tidak ada aturan khusus harus miring kanan atau kiri gitu? Bisa saja mungkin ketika sekarang vertigonya dia enak ke kanan, besok-besok mungkin kamu lagi bisa enak ke kiri gitu dok? Bisa. Jadi yang tadi saya bilang, pada setiap kejadian bahkan bisa berbeda. Karena penyebabnya itu kan di telinga bagian dalam. Bisa kena di kanan, bisa kena di kiri. Sebenarnya lagi yang lebih complicated lagi, sebenarnya kita punya saluran itu ada yang saluran menghadap ke depan, menghadap ke samping, itu ada 3 buah. Jadi kadang-kadang pada beberapa kasus dia lebih enak, bahkan lebih enak duduk daripada baring gitu. Jadi kalau dia lebih enak duduk ya dia duduk. Itu terkait dengan saluran mana yang terkena. Jadi ada otokonia atau pelepasan yang tadi sumber si BPPV itu kenanya di mana, seperti itu. Oke, jadi berarti bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda tergantung sumber pemicunya itu ada di mana gitu ya. Karena mungkin satu orang tidak akan
mungkin bisa sama terus, dia lebih akan nyaman ke kanan terus atau ke kiri terus, tapi mungkin bisa beda-beda, tergantung juga tadi penyebabnya, pemicunya dari entah itu kuping kanan ataupun kuping kiri gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah sediakan plastik gitu. Nah, kalau mual, apakah vertigo ini akan selalu diakhiri dengan muntah atau seperti apa nih, Dok? Tidak selalu, tapi banyak kan pada serangan yang akut, artinya dia baru, itu biasanya heboh sekali. Jadi yang kalau vertigo yang berat, yang heboh itu biasa akan bisa sampai mualnya itu berlanjut sampai muntah. Tapi memang tidak semua. Jadi kadang-kadang vertigo juga kita dapat agak ringan, pasiennya merasa mual tapi nggak sampai muntah, itu juga bisa. Oke, kalau ketika mual tidak sampai muntah, apakah ketika mencium bau-bauan atau aroma tertentu ini bisa menyebabkan orang bisa tendensi ke muntah gitu, Dok? Untuk mereka yang katakanlah kasusnya minggu gitu, kalau berapa detik oke lah nggak makan gitu. Tapi kalau semisal seminggu kan mau nggak mau harus makan, sementara mereka kan pasti pusing ada mual. Ketika mencium aroma atau bau makanan tertentu ini bisa menyebabkan muntah nggak? Yang akhirnya mualnya kan tambah-tambah tuh, Dok. Ya bisa saja. Memang makanya kalau yang ada gangguan mual dan sampai mengganggu makan, artinya udah nggak bisa makan, ya kita akan bantu dengan pemberian obat mual seperti itu. Tapi kalau dari makanan sendiri ada tidak yang harus dihindari dan tidak harus dimakan dan tidak boleh dimakan gitu untuk penderita vertigo? Ada nggak, Dok, aturan khususnya? Vertigonya kembali lagi vertigo jenis apa. Kalau vertigonya yang BPPV biasanya tidak banyak pengaruh, paling dikatakan harus cukup minum gitu ya, cukup istirahat, tidak ada makanan spesifik. Tapi untuk ada beberapa jenis vertigo yang mungkin lebih jarang, misalnya ada penyakit Meniere itu, dia akan kita sarankan untuk hindari diet yang tinggi garam, hindari kopi seperti itu, hindari coklat. Berrokok. Oke ya, ini sudah dijelaskan secara detail oleh dokter bagaimana kemudian penyebabnya dan cara penanganannya supaya kita tidak mengalami vertigo ataupun kalau terjadi vertigo bisa diminimalkan risikonya. Baik, terima kasih Dr. Evelyn Johnlyn sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Saya sehat terus untuk dokter dan juga salam untuk teman-teman di St. Carolus Balai Serpong. Selamat pagi Dr. Evelyn Johnlyn, terima kasih. Selamat pagi, mari. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.